Iya, iya. Jadi, Iya, lanjut. jadi beda Bang. Makanya saya bukan berarti meloncat langsung begini, enggak. Saya dulu dari orang, saya pengajar, saya belajar Alkitab, saya menggembalakan, jadi semua sudah saya lalui. Sehingga pemimpin siapapun ketemu saya, pasti benar itu semua Alkitab. Nah, sekarang kenapa mereka tidak seperti saya? Ya karena banyak hal. Orang itu masih di organisasi, itu nggak mungkin bicara lepas dari hal organisasinya. Kebanyakan loh. Kalau toh itu orang ngomong lebih dari organisasinya, namanya orang yang sudah mengalami breakthrough. Kalau saya ini sudah bebas. Jadi malah enak bicara gini, oh berarti bedanya yang gini. Oke, selesai. Ya kan? Nggak perlu berini itu. Dan Iya. Tetapi begini, Pak Edi. Kalau menurut Pak Edi tadi dikatakan kalau tidak ada penebusan dosa, penebusan dengan Yesus, manusia tidak bisa diselamatkan. Ya, itu satu-satunya jalan, Bang. Jadi ketika Adam melanggar rule-nya Tuhan, itu adil kan? Rule-nya itu ya manusia mati. Dan tidak ada bisa yang menggantikan kematian itu walaupun dengan perbuatannya. Karena apa? Dia berbuat, dia beramal, itu milik siapa? Apa bisa toh membayar pelanggaran dia? Ya satu-satunya jalan adalah menggantikan kita. Itu pengorbanan yang nggak gampang. Itu diibaratkan manusia aja ya. Kalau anaknya begini dia kadang rela begini nah. Tapi itu perumpamaan ke manusia itu jauh lah gitu. Saya tidak berani naif begitu. Banyak orang yang naif dengan perumpamaan saya no. Saya langsung ambil eksegesisnya. Ayat itu apa? Dan saya urut sehingga jelas. Makanya ketika Bapak tanya, loh ini di sini, loh justru di sini ini kalau tidak ada pemasukan Tuhan tentang penebusan di awal, nggak ada semua. Gitu. Kalau nggak ada Adam jatuh dosa, nggak perlu ada agama, nggak perlu ada kepanitiaan Tuhan, perencanaan Tuhan kepada manusia, nggak perlu ada. Manusia hidup begitu aja, menjadi sahabat Tuhan. Kenapa begitu, Pak? Ya kan, nah makanya penciptaan manusia antara Quran dan Bible soalnya beda. Makanya ketika saya berbicara begini kan seperti aneh. Bapak lihat di perjanjian lama, pertama, manusia diciptakan itu bukan untuk menyembah Tuhan. Beda toh, nah Adam di Quran kan diciptakan semata-mata hanya untuk menyembah Tuhan. Nah, dari dasar diciptakan aja udah beda. Makanya saya maklum kalau kita itu beda. Enggak, maksudnya enggak, penjelasannya seperti apa kalau adegan Adam tidak makan buah pengetahuan? Oh, gini. Penjelasannya begini. Tidak dibutuhkan agama itu ya. Penjelasannya begini. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai kesukaannya, sebagai temannya. Gitu. Jadi bukan semata-mata untuk menyembah dia, enggak. Ya, kalau dia nggak ada dosa kan artinya satu level, kudus. Ya kan, kudus. Nah, karena berdosa kan maka tidak layak. Seperti misalnya pegawai negeri lah, jangan melanggar ini. Kalau Anda melanggar berarti bisa didis kan. Nah, begitu. Nah, karena kalau tidak melanggar, ya udah hidup beranak cucu, hidup saja dan kekal. Nah, dari penciptaan aja sudah berbeda. Makanya saya maklum kalau kesananya berbeda banyak. Nah, saya ini senang nerangin dari awal. Artinya kalau saya sudah menerangkan begini, pemakluman saudara saya debat itu sudah terbuka pelan-pelan sehingga kotak-kotak yang mau disampaikan ke saya sudah terjawab di depan. Nah, saya modelnya begitu. Makanya saya tuh nggak banyak-banyak kalau dialog. Kadang, gitu. Iya. Kalau berbeda gimana lagi coba? Nah, Bapak kan jelas, saya tahu banget karena saya sekolah teologi juga ada Islamologi kan. Adam itu diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah Allah. Kan begitu. Nah, itu sudah beda. kita mau apa lagi kalau sudah beda? Nah, yang bisa hanya bersahabat dalam perbedaan. Nah, makanya tapi kalau ada teman-teman yang berdialog banyak, saya diem Pak. Karena ya wis ben lah orang lagi memang taunya begitu kan. Nah, naik begini kan ada waktu nih. Saya seneng bisa. Iya. Jadi Adam itu kalau seandainya tidak berdosa, dia akan kekal di kekal. Nggak ada ceritanya ada kitab, ada nabi, nggak ada. Di Eden. Gitu. Kekal di mana Pak Edi? Di Eden atau di dunia?
Di Eden. Di Eden. Artinya itu bukan hal yang pokok sih untuk ditanyakan di Eden, jujurnya di Eden. Tetapi kalau menurut penafsiran Eden itu ada di bumi, Bang. Nah, kalau Eden kan di surga. Tetap gitu. Tapi itu nggak pokok lah menurut saya. Bukan hal pokok. Oke lah. Pokok. Ya, terima kasih sekali penjelasannya Pak Edi. Cuma mengundang biar orang tahu, sebenarnya garis sebuah pertanyaan ini Pak Edi. Gitu kan? Nah, ketemu saya akan ngerti. Begini. Gitu. Cuma mengundang pertanyaan gitu. Saya mau tanya saja gitu. Nggak apa-apa, orang berbeda. Itu biasa. Seandainya tidak makan buah kul. Terus tidak makan buah pengetahuan akan kekal di Eden. Lah, Eden itu kan kalau digambarkan di bumi itu sempit, Pak Edi. Iya. Lah terus bagaimana seandainya mana anak Adam ini tidak mati, lagi beranak pinak dan tidak mati. Yang sekarang ini beranak pinak, mati dan menempati seluruh bumi saja masih desak-desakan. Masih ada perang Ukraina sama Rusia. Apalagi Eden kecil beranak pinak tidak mati. Wah, kira-kira nanti nempatinya di mana? Bagus. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Cerdas. Saya cuma bisa menjawab, Tuhan itu maha bisa. Kita nggak usah mikir itu. Dia bisa mengatasi hal-hal demikian. Jadi bagian yang tidak perlu kita pikir, kita nggak perlu pikir karena nggak akan bisa, itu pikiran Tuhan. Nah, manusia seperti Bapak boleh berandai-andai bertanya. Nah, ahli tafsir kadang jawab, dan jawabnya kadang keliru. Kalau saya jawabnya nggak seperti ahli tafsir. Nanti gini-gini nggak. Saya bilang itu tidak tercantum di Alkitab dan itu bukan bagian saya untuk menjawab. Tidak ada kewenangan saya untuk menjawab. Kalau toh tidak jatuh dalam dosa, Tuhan itu maha bisa. Dia bisa bikin Eden banyak juga bisa. Nah, jadi saya nggak mau nafsir-nafsir, Pak. Gitu, Pak. Berarti bumi nganggur ya? Artinya hanya berkutat di... Bapak mau bilang nganggur, mau bilang apa, saya senang aja sih dengar. Iya. Itu kreativitas kita sih. Iya. Nanti lain Bapak juga ngomong bumi ini ya. No problem, enggak apa. Iya. Yang jelas pertanyaan Bapak saya jawab begitu. Seandainya Adam tidak ada dosa, nggak ada nabi, nggak ada kitab, nggak ada agama. Agama ini kan ciptaan manusia. Artinya dari begini terciptalah begini. Gereja begini. Itu kan sebenarnya perkembangan manusia. Tujuan Tuhan itu hanya keselamatan saja. Makanya saya simple. Kalau dikatakan gereja kok banyak denom, itu paguyuban. Iya. Terima kasih Pak Edi. Cuma kembali lagi Pak Edi. Mengundang pertanyaan lagi. Apa? Harus bertanya Pak. Harus bertanya. Kalau enggak bertanya kan enggak pinter-pinter Pak Edi. Ya artinya gini, kalau Bapak itu di pihak Muslim nggak bertanya, seperti kebanyakan orang ngomong dengan saya berhenti, artinya kurang kreatif. Banyak Bapak bertanya bagus. Kebanyakan orang Muslim dengan saya berhenti. Coba yang lain. Kalau Bapak pasti ada sisa pertanyaan bagus. Iya. Luar biasa Pak Edi ini. Pak Edi Badai. Jawabannya betul-betul seperti badai gitu. Wis, enggak lah. Jadi gini Pak Edi ya. Ini saya membaca di Kejadian bahwa sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah merencanakan di dalam Bible ya, Kejadian ini bahwa Allah ini merencanakan penciptaan Adam. Tujuannya itu untuk menempati bumi, bukan menempati Eden. Betul. Bukan menempati Eden gitu loh. Ya. Nah, ini gini ya. Berfirmanlah Allah maka menciptakan binatang. Nah ini dia. Jadilah petang, maka Allah menciptakan. Ini berfirmanlah Allah katanya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Kejadian 1:26 ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sebelum Adam diciptakan loh. Ya. Kalau Adam kekal di Eden terus, lah makanya saya bilang tadi
Berarti bumi nganggur ya? Makanya itu di bumi, vegetasi itu di bumi. Iya, tapi kan Eden ini kan sudah wilayahnya hanya Sungai Pison, Sungai Tigris, Efrat, ya ada 4 sungai di situ. Satunya sungai apa lagi? Ciliwung atau apa, saya enggak lupa lah ya. Intinya kan begini, yang pasti bukan Ciliwung. Ya, yang jelas gini kan, Bapak mengandai-andai, saya juga mengandai-andai. Artinya nggak mungkin lah kalau nanti orangnya banyak gitu, terus Allah nggak punya solusi. Apakah Allah tidak lebih hebat dari kita? Saya gitu aja sih. Kan kita mengandai-andai. Saya yakin Allah itu lebih hebat dari kita. Dia punya rencana. Hanya permasalahannya ketika saat itu Adam dan Hawa jatuh dosa. Itu. Iya. Jadi gini. Solusi. Kekal di Eden ya. Kekal di Eden, tidak mati, beranak pinak. Nah, Eden ini kan bukan bumi kan? Bukan bagian dari wilayah kecil, bagian di bumi gitu. Iya. Kalau kekal di saya juga bisa berandai-andai. Nanti seandainya anak-anak sudah mulai banyak, Edennya mulai dibuka, dipinggirin, digusuk, dilebarin, bisa aja. Bisa. Jadi, apa namanya, perluasan ya. Kayak misalkan kayak Malaysia, Singapura nguruk laut gitu. Yang jelas kita berandai-andai, Allah itu lebih dari otak kita untuk mengandaikan kesejahteraan manusia. Jadi mungkin bermiliar-miliar orang wong galaksi ini luasnya kayak gini aja kita nggak ngerti batasannya. Apalagi pikiran Allah. Ya nanti terus manusia banyak, buminya gimana? Itu dia lebih pandai. Kita nggak boleh sombong lebih tahu dari dia. Enggak, ya, oke lah, itu jawabannya Pak Edi. Iya, saya cuma gini, maksud saya gini Pak Edi. Ini di dalam Bible ini kan sudah ditetapkan demarkasinya. Ini loh garis batasnya Eden, Sungai Pison, Sungai Tigris, Sungai Efrat, dan sungai apa lagi yang satu, aduh kok lupa ya, ada 4 sungai gitu. Artinya apakah kemudian Sungai Tigris itu akan disalurkan ke Ciliwung atau ke Bengawan Solo begitu kan? Itu kan jatuh dosa. Setelah jatuh dosa malah diusir dari situ. Iya, maksud saya gini, tadi bicara masalah kalau ini kan pengandaian, seandainya Pak Edi mengatakan kalau tidak makan buah pengetahuan, Adam akan kekal di di Eden ya. Nah, sementara Eden sendiri ada batasnya gitu loh, ada batas-batasnya. Ini Eden ya, Eden, batas Eden. Iya, sama seperti gini Pak. Kita ini kan ada ini ya boleh di kejadian 2. Biar nggak panjang-panjang. Sama seperti gini. Kita ini kan ada corona nih Pak, ya kan? Ada nggak boleh jualan. Nah kalau nggak boleh jualan, terus makan apa? Kan begitu, ini kan kejadian begini. Nah, pemerintah memberi solusi lah, adanya dana bantuan kayak segala macam orang. Nah artinya ada hal seperti itu yang kita nggak ngerti dari pemerintah, ya kan? Begitu. Ini sungainya Pak apa kemudian akan menjadi ekspansi atau nanti terjadi ekspansi? Saya percaya Tuhan itu lebih hebat dari kita gitu aja. Dari pengandaian kita. Kalau kita merasa bahwa itu tidak mungkin bagi Tuhan, ya monggo. Ya kan? Yang jelas wong menurut Bapak ya, kitab aja Bapak katanya Quran memperbaharui, ya kan? Kan begitu. Apa nggak bisa dibaharui lagi, ya kan begitu. saya ikut loh, ikut kata-kata. Iya. Ya kan? Iya. Jadi itu maksud saya begini. Seandainya Adam itu nggak bersatu dosa, nantinya jadi gini. Iya. Solusinya. Tapi kan sudah dihukum Pak Edi. Kan sudah dihukum. Kalau ini kan sudah dihukum. Kan gini. Jadi gini. Apakah Tuhan tidak memaafkan sama sekali sementara hukuman sudah diterima? Masa sedangkan manusia saja, misalkan gini, dia merampok ya, begitu merampok sudah ketangkep polisi, kemudian dihukum, orang
mungkin ya orang yang pernah dirampok itu mengatakan, sudahlah, yang penting dia sudah dihukum gitu kan, misalkan gitu, memaafkan. Apakah Tuhannya Adam ini sudah menghukum, masih belum memaafkan, masih belum mengampuni, Pak? Pertanyaan Bapak bagus, saya tunggu-tunggu supaya pemirsa semua mendengar. Jadi begini Pak, Tuhan itu punya rule. Nah, rule-nya Alkitab mungkin beda dengan rule-nya Al-Quran. Rule-nya Alkitab ketika Adam diciptakan, kamu jangan melanggar, dan kamu melanggar, maka kamu mati. Itu rule-nya. Rule-nya itu artinya garisnya begitu. Nah, saya nggak tahu garisnya di Al-Quran. Nah, kalau rule-nya begitu, ya memang begitu, Pak. Saya tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Gitu, Pak. Kalau Bapak bertanya, loh apakah Tuhan gini-gini? Tanya aja sama Tuhan. Rule-nya dia begitu. Hukumannya salah satunya kan dikeluarkan dari Eden, ya? Oh, itu sih, Bu. Itu hukuman ringan. Hukumannya adalah mati, Pak. Mati. Mati kekal. Artinya, dia fisiknya hidup lah seumur berapa itu loh ya, tetapi dia tidak seperti yang semula diciptakan hidup kekal, beranak cucu begitu. Tapi dia mati gitu. Ya kan manusia mati toh, Bapak mati nggak nanti? Mati kan? Nah. Oh, jadi karena matinya manusia saat ini itu karena hukuman gitu, Pak? Seharusnya kita ini hidup kekal, Bang. Oh. Jadi sekarang kan gini, pertanyaan berikutnya ini, Pak Edi. Tidak apa-apa. Iya, pertanyaan, bukan permasalahan ya. Kalau permasalahan itu itu bukan masalah sebenarnya bagi Pak Edi kan, bukan. Pertanyaan kreativitas kita lah ya. Iya, pertanyaan berikutnya. Bukan sekarang Pak Edi ini sudah ditebus dosanya? Saya? Iya. Makanya saya bilang, saya ini warga surga, manusia Allah. Nah, tapi mati juga kan? Mati, tapi nanti walaupun belum mati sekarang ya, walaupun belum mati sekarang. Ya, tapi masih mati. Dan itu masih, itulah akibat hukuman dosa. Tetapi nanti penebusannya kita hidup kekal. Setelah periode lama ini mati. Nah ini menurut saya, ini menurut pemahaman saya yang dari apa yang Pak dijelaskan tadi, kita mati sekarang ini, manusia mati sekarang ini karena hukuman. Akan tetapi ketika hukuman itu sudah ditebus, kan saya gitu. Nabi itu hidup kekal sebenarnya, nggak mati sebenarnya. Tetapi kan sudah ditebus. Nah iya, nah karena akibat rule tadi, maka kita mati dan tebusan tadi adalah untuk hidup nanti kekal selamanya. Sedangkan ketika kita masih hidup dalam neraka ini, kita adalah warga surga. Itulah yang dinamakan gereja. Gereja itu bukan gedung, bukan gedungnya, tapi orangnya. Makanya kita ini gereja. Masih mati juga. Lo masih mati lo? Oh, enggak. Coba narasi awal hukuman bahwa kita mati itu bisa digantikan enggak, Pak Edi? Maksudnya bahwa kita mati itu ketika kita nggak ditebus, kita mati selamanya, masuk neraka, gitu loh Pak. Tetapi penebusan itu membuat kita kembali kepada Adam yang semula, dihidupkan dan hidup bersama Allah. Mudeng? Ya. Saya nggak perlu. Ya. Terus bagaimana dengan orang-orang sebelum penebusan itu terjadi, Pak? Bagus, itu pertanyaan bagus. Itu di sekolah teologi, itu di anak-anak sekolah minggu ditanyakan. Jadi begini, Pak. Wah, jangan saya samakan dengan anak sekolah minggu lah. Kalau sekolah minggu itu kan PAUD. Enggak, maksudnya semua orang tuh bertanya begitulah intinya. Ya, uang satu juga itu. Lah uang sadurunge Yesus kuwi apakah diselamatkan, kan begitu pertanyaannya. Jadi begini, Bang. Allah itu ada di luar dimensi waktu. Dia melihat ke dimensi bumi, itu dia tanpa waktu. Dari tahun 0 sampai tahun 2022, bagi dia itu tanpa waktu karena dia di luar waktu. Nah, ketika manusia masuk dimensi waktu, maka Allah sudah merencanakan di Kejadian 3 ayat 15, yaitu penebusan yang akan datang. Yang sebelumnya adalah dilemei, didasari dengan ketika zaman Adam, Allah sudah mewahyukan tentang pengorbanan darah. Dan ketika Adam berdosa pun langsung diberikan kain, itu ada darahnya. Nah, itulah lambang Yesus. Abraham itu mempersembahkan korban.
domba. Itu lambang Yesus. Israel begitu. Nah, orang yang melakukan itu menurut perintah Tuhan dari garis yang taat, itulah yang diselamatkan. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah secara di luar waktunya Allah, sudah dilihat bahwa dia menerima karya ilahi, yaitu penebusan Yesus melalui hal yang belum terjadi, yang akan datang. Ini nggak gampang memahami ini. Nah, ini saya jagonya kalau menerangkan begini. Jadi Allah yang di luar waktu, dia bisa melihat bahwa orang pra-Kristus itu dia sudah melakukan apa yang sebelumnya akan dilakukan Kristus. Makanya dikatakan di Alkitab bahwa hukum Taurat dan nabi-nabi itu adalah bayangan akan datangnya Kristus. Yesus bilang, semua nabi-nabi itu sebenarnya bicara tentang aku. Iya. Tapi saya selalu begini, ini keterangan saya, dan saya tidak harus Bapak mempercayai, tapi harus memahami, oh ini tuh yang benar. Gitu. Jadi kita nanti ketemu, ketemu Bang Edi, asik gitu kan. Iya. Ya, saya memahami itu iman Pak Edi lah. Ya, sebenarnya bukan iman Pak Edi, sebenarnya orang Kristen semua begini, gitu. Tapi nggak semuanya juga paham begini. Iya. Detail-detail begini ini, Bapak kan mungkin jarang mendengar kan keterangan begini. Mereka selalu menjawab yang di permukaan-permukaan, dan itu debatnya nggak selesai-selesai. Kalau saya dasarnya begini, udah selesai. Iya. Jadi saya hargai semua jawabannya Pak Edi lah. Jadi itu. Ya, kita harus iya. Apapun jawabannya, itulah iman Pak Edi. Iya, makanya kalau ketemu saya pasti asik, dan karena saya menghargai Bapak, otomatis Bapak baik menghargai saya kan, dan didengar orang. Nah, sebenarnya dialog itu nggak ada kalah menang, yang ada sambil saling memberi keterangan. Jadi kalau kalah menang itu berarti itu orang yang berdialog salah di dalam arena. Ya, jadi kalau jadi kalau di ini kan hanya sebagai perbandingan, artinya kalau di Al-Quran atau di Islam, Adam itu memohon ampun kepada Allah. Saya paham, Pak. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Ampun. Doanya itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dan Adam itu tinggi sekali ya, badannya tinggi sekali. Nah, kalau Adam tinggi itu adanya di hadis ya. Bukan saya juga lihat di YouTube kan ada di Arab sana kan ada kuburannya panjang tuh. Jadi itu ya sama dengan Adam. Umur Adam kan main tebak-tebak juga. Kan ada yang mengatakan kalau artinya di Bible dikatakan kalau nggak salah 900 tahun atau apa ya. Jadi Adam itu berdoa dan diampuni. Akan tetapi, ini sedikit perbandingan saja. Kan Pak Edi perlu tahu juga lah. Iya. Kalau Adam itu ya sesuai dengan rencana Allah penciptaannya, bahwa Adam itu akan menempati bumi gitu. Aku akan ciptakan manusia, kata Allah, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Gitu. Kemudian Adam itu diajari berbagai macam apa yang ada isinya di dalam bumi itu. Oh, ini namanya pohon apel misalkan. Gunanya untuk apa? Adam. Gunanya Adam ini untuk dimakan dan untuk mengenyangkan perut itu. Jadi diajari semua apa isi bumi itu. Nah, saat setan itu protes, maka diadu kecerdasan. Pak, maaf 10 menit lagi ya, saya mau keluar habis ini. Adu kecerdasan. Ayo iblis, kalau kamu ingin menjadi khalifah di bumi, mari saya adu dengan Adam. Ibaratnya ini kan bahasa bahasa Ustadz kampung kalau cerita begitu. Nah, ini namanya apa? Iblis. Nggak tahu. Adam, kalau ini namanya apa? Oh, itu namanya gandum. Gandum untuk apa? Gandum ini nanti untuk makananku dan anak cucuku, gitu kan. Kalau itu namanya apa?
oh itu namanya kalau iblis itu namanya apa? Itu yang embek-embek, nggak tahu katanya. Nah, kalau Adam apa? Itu kambing, misalkan ini hanya ceritanya ya. Itu kambing. Kambing untuk apa? Ya untuk diternak, dagingnya untuk kita makan, nanti untuk anak cucuku gitu. Jadi di situ artinya sebelum Adam diturunkan ke bumi itu artinya di daulat itu memang Allah menciptakan sudah direncanakan. Kemudian di situ karena iblis iri sehingga akhirnya ayo kalau begitu mari buktikan mana yang artinya ada kuis dulu, mana yang tahu betul tentang bumi ini. Tapi Allah karena Allah yang merencanakan, Allah juga yang ngajarin Adam. Adam diajarin dulu ini. Nah begitu diadu, iblis nggak tahu apa-apa. Loh kamu ibaratnya gini, kamu mau jadi duta besar tapi bahasa Rusia nggak tahu, maunya jadi duta besar Rusia gitu kan. gitu jadi dites dulu gitu loh. Ya. Oke Pak, Bapak selesai itu. Jadi saya mau terima kasih Pak Edi ya. Ya. Oke lah kawan. Minta maaf. Semoga kita semua dirahmati, tidak ada nikmat yang dijustrakan. Semoga kita menjadi berkah bagi sesama, walaupun berbeda. Amin.